Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang modernisasi dan globalisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya Amanda Yuwansari dan rekan saya yang bernama Arya Diandari. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang modernisasi. Apa itu modernisasi? Kata modernisasi dengan dasar modern yang berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Jadi dapat dikatakan bahwa modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah atau direct change yang didasarkan pada suatu perencanaan. Aspek-aspek tersebut yaitu ada satu, aspek sosiodemografi. Aspek sosiodemografi yaitu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat, seperti pola perilaku dan peningkatan pendapatan. Kemudian yang kedua ada aspek struktur organisasi sosial, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Keenam, perhitungan. 7, menghargai hak hidup manusia lain. 8, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesembilan, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Di sini ada syarat-syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti Biro Pusat Statistik atau BPS. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable terhadap modernisasi, terutama media massa. Yang kelima, ada tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada gejala-gejala modernisasi. Yang pertama di bidang budaya. Di bidang budaya ini, modernisasi ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar. Sehingga budaya asli dari sini, karena pengaruh dari budaya luar, budaya aslinya pun semakin pudar perlahan-lahan. Yang kedua ada di bidang politik. Bidang politik ini ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru, merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga ada di bidang ekonomi. Modernisasi di bidang ekonomi ini ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa,
sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang terakhir, di bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas menengah ataupun kelas atas. Selanjutnya ada dampak-dampak modernisasi. Dampak yang pertama yaitu disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial yaitu proses memudarnya norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial budaya. Yang kedua ada kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat karena tidak adanya pertumbuhan budaya yang tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan. Yang terakhir ada disintegrasi sosial, yaitu keadaan tidak bersatu padunya yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Dan kita akan bahas materi tentang globalisasi. Globalisasi mendunia adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, karakteristik globalisasi. Menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Yang ketiga, peningkatan integrasi kultural melalui pengembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Selanjutnya teori globalisasi. Yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap perjalanannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Yang kedua, para tradisionalis percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jikapun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Yang terakhir, para transformalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Selanjutnya ada dampak-dampak globalisasi. Yang pertama yaitu gegar budaya atau cultural shock. Adalah suatu kondisi ketika terjadi goncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. Yang kedua, kesenjangan kebudayaan atau kultural. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Salah satunya berdampak pada kemudahan transaksi dalam hal keuangan. Saat ini kita dimudahkan untuk dapat melakukan transaksi tidak hanya dengan negara sendiri, tapi juga negara lain, dan mudahnya untuk berinteraksi dengan negara lain, sehingga semua informasi yang berkaitan dengan negara luar, kita dapat mendapatkannya melalui internet. Yang kedua, kemudahan transportasi. Semakin maju memudahkan masyarakat dalam hal berpergian maupun mengirimkan barang meski terpisah jarak yang sangat jauh. Yang ketiga, ekonomi terbuka. Negara-negara di seluruh belahan dunia mulai terbuka dalam hal ekonomi sehingga terjadilah perdagangan global. Yang keempat, banyaknya kerjasama internasional. Kerjasama ini sangat memudahkan suatu negara melakukan ekspor maupun impor barang. Selanjutnya, bentuk globalisasi dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ada penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi, penemuan alat transportasi, penemuan peralatan kantor, pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, di bidang ekonomi,
Ada globalisasi produksi, ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Yang kedua, globalisasi pembiayaan, ditandai dengan memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara luar. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi membuat jaringan informasi masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara di dunia. Yang terakhir, globalisasi perdagangan terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif biaya. Yang ketiga, di bidang politik. Dengan teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari negara-negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Yang keempat, di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya telah meningkatkan kontak budaya. Globalisasi ini tidak hanya melalui interaksi media massa, melalui iklan-iklan, dan juga menampilkan beragam kebudayaan-kebudayaan, perkembangan model pakaian, makanan dan musik, tetapi juga bisa melalui kunjungan turis-turis asing yang masuk ke suatu negara, pertukaran kebudayaan antar negara yang berskala internasional. Yang terakhir, di bidang agama. Globalisasi di bidang agama lebih terfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah-akidah agama. Dari yang kami jelaskan tadi tentang modernisasi dan globalisasi, berikut ada kaitan atau kesimpulan dari keseluruhan yang kami jelaskan. Kaitan antara modernisasi dan globalisasi. Hubungan modernisasi dan globalisasi adalah keduanya merupakan dampak atau pengaruh langsung dari proses perubahan sosial. Meski ruang lingkup modernisasi tidak begitu luas, tetapi mampu melahirkan globalisasi beserta dampaknya yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari kami, saya Fitria Diandari dan Amanda Yuwansari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.